Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fikih muamalah SKB PAI CPNS. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Nah, teman-teman, kita akan melihat peta konsep dari muamalah. Yang pertama itu adalah pengertian muamalah. Kemudian macam-macam muamalah, kemudian syirkah dan perbankan, kemudian yang terakhir asuransi syariah. Nah, teman-teman, ini kita akan membahas dari peta konsep ini. Jadi ada 4 ya teman-teman. Jadi di video ini akan kita bahas 2 dulu, yaitu tentang pengertian muamalah dan macam-macam muamalah. Oke teman-teman, kita akan lihat pengertian dari muamalah. Muamalah dalam bahasa Kamus Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, pergaulan, perdata, dan sebagainya. Nah, ini dalam Kamus Bahasa Indonesia ya, teman-teman. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan itu namanya muamalah. Ini dalam menurut kamus ya, teman-teman. Nah, kita akan melihat dalam fikih Islam bagaimana. Jadi muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha-usaha lain. Jadi dalam hukum Islam ini muamalah ini adalah dapat berupa tukar menukar barang, sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditempuhnya, itu seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam. Ini semuanya masuk ke dalam muamalah. Nah, teman-teman, jadi jelas ya, muamalah ini adalah suatu proses, itu ada istilahnya barter ya, tukar menukar ada di situ. Kemudian jual beli, sewa menyewa. Jadi ini sesuai dengan ketentuan dan perjanjian masing-masing teman-teman. Jadi jelas ya. Oke, kita akan lanjut. Macam-macam muamalah. Nah, teman-teman, ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam dari muamalah, yaitu tentang 3 aspek ini. Yang pertama ada jual beli, kemudian utang piutang, dan yang terakhir ada sewa menyewa. Jadi ada 3 teman-teman, kita akan mengupas satu persatu pembahasannya. Insya Allah pembahasannya akan kita bahas secara terperinci. Insya Allah ikutin terus ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan melihat tentang jual beli. Nah, teman-teman, jual beli menurut syariat agama adalah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Nah, ini jual beli adalah kesepakatan tukar menukar si penjual dan si pembeli untuk menjadi hak milik selamanya. Nah, jadi apa? Menukar dengan apa? Dengan uang sesuai dengan ketetapannya, sesuai dengan harga. Syaratnya apa? Nah, jadi syarat dari jual beli juga ada. Jadi syaratnya bagaimana? Yang pertama, adanya penjual. Nah, ketetapannya seperti apa? Sudah balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan. Kemudian yang kedua, uang dan barang.
Nah, jadi ini uang dan barangnya ini sifatnya seperti apa? Harus halal yang pertama ya. Kemudian bermanfaat. Kemudian keadaan barang yang diserahkan. Kemudian keadaan yang diketahui penjual dan pembeli. Maksudnya keadaan barang diketahui penjual dan pembeli. Kemudian milik sendiri. Nah, teman-teman, jadi di sini harus ada yang namanya uang dan harus ada barang. Jadi uang dan barang ini harus sifatnya halal, kemudian bermanfaat. Nah, kemudian keadaan barang ini, keadaan yang barang yang diserahkan ini harus bagus, harus sesuai dengan yang diserahkan, maksudnya sesuai dengan baguslah, tidak ada kecacatan di antara barang tersebut. Kemudian keadaan barang ini diketahui oleh penjual dan pembeli. Nah, jadi diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Jadi mereka bisa menentukan kesepakatan lain bersama. Jadi jelas teman-teman. Jadi nggak boleh asal ya. Jadi kita kalau ada barang yang hendak diperjualbelikan, kita harus melihat bagaimana barang itu. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu kecacatannya barang ini seperti ini, kita akan mengatakan pada si pembeli, dan si pembeli ini mau menerimanya, maka itu boleh. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah milik sendiri. Jadi uang kita itu milik sendiri dan barangnya itu milik sendiri, milik si penjual. Jadi si penjual ini memiliki memang barangnya sendiri, barang yang memang dia jual. Jadi tidak ada berurusan dengan orang ketiga, orang lain. Nah, yang terakhir syaratnya adalah ijab qabul. Jadi setelah udah sepakat, jual belinya udah sepakat, jadi akhirnya serah terima, yaitu dengan apa? Ijab qabul. Saya jual, saya beli, ya gitulah istilahnya teman-teman. Jelas ya? Oke, kemudian kita melihat khiyar. Nah, khiyar ini masuk kepada aspek jual beli. Kenapa? Karena khiyar ini adalah ketentuan yang memutuskan antara meneruskan proses jual beli atau membatalkannya. Nah, jadi kalau khiyar ini kita boleh menentukan, misalnya kita udah melihat barang yang ingin kita beli, kita udah melihat, kita udah menanyakan barangnya seperti ini. Nah, jadi kita berhak memutuskan, jadi nggak cocok nggak dengan kita gitu. Jadi walaupun kita udah bertanya, kita boleh membatalkan, nggak jadi ambil, mungkin nggak sesuai dengan keinginan kita ya, dan meneruskan proses jual beli tersebut langsung kita beli, itu boleh. Nah, ini masuk kepada khiyar. Nah, seperti sabda Rasulullah SAW, penjual dan pembeli tetap dalam khiyar selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku benar dan suka menerangkan keadaan barangnya, maka jual belinya akan memberkahi keduanya. Apabila keduanya menyembunyikan keadaan sesungguhnya serta berlaku dusta, maka dihapus keberkahan jual belinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, teman-teman, Rasul saja mengatakan khiyar ini tidak akan terlepas dari proses jual beli. Nah, selama si penjual dan si pembeli ini tidak berpisah, maksudnya belum keluar dari proses jual beli ini, maksudnya pergi ke toko gitu, belum keluar di toko tersebut. Nah, ini masih berlaku hukum khiyar. Nah, jelas ya. Kemudian apabila keduanya berlaku benar dan suka menerangkan keadaan barangnya, maka jual belinya akan diberkahi keduanya. Nah, jadi kan si penjual dan si pembeli ini terang-terangan ya, ada keterbukaan antara penjual dan pembeli, jadi tidak menutupi, jadi tidak mengunggulkan barang supaya laku, tidak. Jadi si penjual ini tetap mengatakan yang sebenarnya seperti apa, jadi barang ini seperti ini. Kemudian si pembeli juga menaikkan bagaimana dengan barang yang seperti ini kapan tahannya seperti apa. Nah, jadi si pembeli kan dia pengen cari barang yang selektif gitu ya, maksudnya selektif lah dalam membeli barang. Jadi pertanyaannya itu sangat rinci, jadi si penjual ini tidak boleh menutupi, harus mengatakan yang sebenarnya. Jadi dengan begitu itu proses jual beli ini diberkahi oleh Allah, insya Allah ya teman-teman, dan tidak ada dusta. Jadi si penjual dan si pembeli ini nggak ada dusta di antara keduanya, jadi jelas ya teman-teman, jelas nggak ada dusta. Nah teman-teman, jadi teman-teman harus tahu ya khiyar itu seperti apa. Jadi khiyar ini muncul di soal SKB CPNS. Jadi bagaimana proses
daripada khiyar. Jadi dia biasanya contoh kasus ya. Jadi contoh kasus ini masuk kemana gitu. Gitu. Jadi contoh kasus khiyar tadi itu seperti meneruskan atau membatalkan. Jadi ini dikisahkan dalam praktek seseorang. Jadi sepertinya ada seorang pembeli datang ke sebuah toko ingin membeli barang. Kemudian setelah menanyakan barang-barang tersebut tidak jadi beli. Ini masuk kemana? Semacam itulah bentuk pertanyaannya. Jadi ini masuk ke khiyar. Jadi teman-teman harus bisa memahami ya perbedaan antara khiyar ya. Khiyar. Nah, jadi harus tahu. Nah, jadi ada khiyar, ada syirkah. Jadi hampir katanya nih hampir dekat-dekat, beda-beda lekang gitu, beda-beda tipis lah gitu ya. Oke teman-teman, ini jelas ya tentang khiyar. Kemudian khiyar ini ada beberapa macam. Yang pertama khiyar majelis, dan yang kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar aib. Nah, kita akan melihat khiyar majelis, yaitu selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan, meneruskan, atau membatalkan jual beli. Jadi ini majelis ini tempat ya teman-teman. Jadi misalnya di mana, di toko, di sebuah toko kan, si penjual mendatangi sebuah toko, ada si penjual, ada si pembeli, dan sama-sama masih berada di tempat berlangsungnya transaksi tawar-menawar. Jadi udah ada barangnya, udah tawar-menawar tersebut. Jadi keduanya ini berhak memutuskan apakah dilanjutkan jual belinya ini atau membatalkan. Ini tempat ya. Jadi khiyar majelis ini adalah khiyar tempat. Jadi harus diingat teman-teman. Khiyar majelis adalah khiyar tempat. Ingat aja majelis. Majelis ini tempat. Nah, jelas ya teman-teman. Kemudian kita akan lihat khiyar syarat. Khiyar syarat ini adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Nah, contohnya, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Nah, jadi ini ada seperti syarat ya. Jadi ada jangka waktunya. Jadi misalnya seperti ini. Jadi jual beli ini, saya jual barang ini dengan harga segini dengan syarat khiyarnya 3 hari. Jadi keputusannya ini 3 hari, jangka waktunya ini 3 hari, tidak boleh lebih daripada 3 hari. Emang udah syaratnya, ketetapannya seperti ini teman-teman. Jadi inilah dikatakan dengan syarat. Jadi ada persyaratannya. Jadi kita bedakan aja majelis tempat, syarat berarti persyaratan. Kemudian yang ketiga khiyar aib, yaitu kecacatan. Nah, ini khiyar aib ya. Kita ingat aja aib, berarti kalau aib itu kan hal-hal yang nggak bagus gitu, aib, macam aib yang disembunyikan lah gitu ya, itu aib. Ini adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Jadi pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya karena terdapat kecacatan, karena dengan adanya kecacatan ini mengurangi kualitas barang tersebut. Dan hendaknya kita melakukan sesegera mungkin. Apabila kita sudah melihat, langsung kita bawa kepada si penjual tadi. Jelas ya teman-teman. Ya, kita akan melihat riba. Nah teman-teman, riba, kita dalam kehidupan kita sekarang, riba ini tidak terlepas ya daripada riba. Kemana kita pergi riba, ada asap-asap riba lah gitu. Nah, jadi kita akan melihat seperti apa riba dalam proses jual beli ini. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Saya ulangi, riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam penukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba apapun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumnya sangat berat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dalam sebuah hadis, yaitu Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang
memfatat, dan orang yang menyaksikan. Nah, teman-teman, bagaimana kata Rasul? Rasul adalah orang yang sangat mulia. Orang yang paling mulia aja mengutuk yang namanya riba. Bagaimana teman-teman? Allah juga mengatakan wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu jelas dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan riba. Jadi di jual beli ini tidak boleh yang namanya ada riba. Karena apa? Karena jelas hukumnya haram. Jadi dengan demikian semua orang yang terlibat dalam riba, walaupun dia hanya sebagai saksi, maka terkena dosanya juga. Ini seperti asap-asapnya ya, asap-asap riba. Riba itu sangat berbahaya teman-teman. Jadi apabila kita mencari nafkah, kita bawa pulang untuk anak-anak kita, untuk istri, untuk anak, ataupun sebaliknya seperti itu, kita mencari rezeki untuk keluarga kita kasih makan untuk anak-anak kita, cobalah cari rezeki yang halal, rezeki yang tidak mengandung unsur ribanya. Jadi kan insya Allah berkah, Allah berikan berkah insya Allah. Jadi riba ini kita harus bisa menghindari. Jadi tidak mesti dari bunga uang ya, macam di bank ya, ada bunga, kita minjem uang di bank 100 juta, bayarnya 150 juta, 50 jutanya udah bunga gitu. Walaupun dalam jangka waktu tertentu itu riba juga. Jadi jelas ya teman-teman. Kemudian kita akan melihat macam-macam riba. Nah, ini ada beberapa macam riba. Ada 4. Jadi ini ada 4 macam, berarti 4 bentuk ya, yang mungkin kita nggak tahu sama sekali seperti apa riba. Kemudian kita akan lihat yang pertama itu adalah riba fadli. Riba fadli adalah penukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Nah, ini adalah penukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Contoh, cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan cincin emas 22 karat namun berseberat 11 gram. Nah teman-teman, jadi kelebihan itulah yang termasuk riba. Mana riba yang 1 gram tadi? Ini kan harusnya kan 10 gram juga, penukarannya kan 10 gram. Jadi yang 1 gram ini, 1 gram yang lebih ini, inilah riba. Inilah yang haram teman-teman. Jadi nggak boleh. Kalau misalnya yang seharusnya cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan cincin yang sama 22 karat 10 gram. Nah, itu tidak ada unsur riba. Tapi kalau seperti ini, ada kelebihan 1 gram, walaupun 1 gram ya teman-teman, tetap riba. Jelas ya. Kemudian yang kedua, riba qardi, yaitu pinjam meminjam dengan syarat harus membeli kelebihan saat mengembalikannya. Nah teman-teman, misalnya contoh ya, ada seseorang meminjam uang 100.000. Jadi orang tersebut mau meminjamkannya dengan syarat dia harus membayar 150.000. Nah, jadi yang 50.000 ini yang dibayar lebihnya ini itu adalah kelebihan saat dia mengembalikannya. Udah ditentukan sama si yang memberi hutang tadi, pinjaman tadi. Jadi kalau misalnya saya beri hutang kamu 100.000, kamu harus bayar untuk saya nanti 150.000. Nah, jadi yang 100.000 itu hutang, yang 50.000-nya lagi bunganya gitu, itu masuk riba. Walaupun udah ditentukan, walaupun udah sepakat, namun tetap riba. Kemudian riba yadi, yaitu adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya. Namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Seperti penjual kacang atau ketela yang masih dalam tanah. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi akad jual beli ini sama barang sejenis dan sama timbangannya. Jadi penjual dan pembeli ini berpisah sebelum serah terima. Jadi berpisah sebelum serah terima. Jadi nggak ada akad di situ, belum ada akad. Jadi penjual kacang yang masih ada dalam tanah. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi kacang ketela ini masih dalam tanah. Jadi udah dibeli sama orang gitu.
Jadi udah ada jual belinya di situ, namun masih di dalam tanah gitu. Jadi ini nggak boleh, sama ya, ini masuk riba. Kemudian riba nasi'ah, yaitu akan jual beli dan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Nah ini pun nggak boleh teman-teman. Ini contohnya seperti apa? Jadi ada orang yang membeli buah-buahan di musim kemarau, sedangkan di musim kemarau itu kan nggak ada buah. Jadi dia bayar terus orang yang punya ladang buah. Jadi dibilang apa nih, saya beli buah 50 kilo sebesar 1 juta. Nah, jadi saya tunggu panennya, waktu panen nanti jadi serahkan untuk saya. Itu kan tidak boleh. Itu haram hukumnya. Kita beli saat kemarau, saat tidak musim buah, kemudian kita mengambil barangnya saat musim buah. Itu nggak boleh. Itu haram hukumnya, maksudnya masuk ke riba juga. Seharusnya kita membelinya kalau emang di musim kemarau harganya ada seberapa, kita beli seberapa. Kemudian di musim buah, emang di musim buah udah ada banyak buahnya, udah lebat buahnya, barulah kita akan membeli sesuai dengan ukuran, sesuai dengan harga buah tersebut pada saat sudah masak. Jadi kita jangan membeli buah pada saat masih belum matang, masih baru berbunga, kita sudah beli barangnya namun dia itu masih berbunga, namun ketika sudah masak kita minta, itu saya dulu udah bayar uangnya gitu. Itu nggak boleh, itu namanya riba teman-teman. Jadi hati-hati ya teman-teman dengan riba. Riba itu berbahaya karena Allah sendiri mengatakan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian kita akan lihat utang piutang. Nah, utang piutang ini adalah menyerahkan harta kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Misalnya, utang 100.000, di kemudian hari harus melunasi 100.000. Memberi utang kepada seseorang berarti menolongnya dan sangat dianjurkan oleh agama. Nah teman-teman, jadi utang piutang ini dianjurkan dalam agama, dibolehkan. Karena apa? Ini bisa meringankan beban ya, beban orang yang kurang mungkin membutuhkan uang di saat yang mendesak. Ini sangat diperlukan gitu. Jadi orang apabila ada orang yang ingin meminjam gitu kan, melakukan utang gitu, jadi jangan takut untuk memberi. Nah, jadi ini berarti kita kan saling tolong menolong. Dia kan tidak memakan harta kita, dia hanya meminjam yang nanti kemudian akan dikembalikan dengan catatan kalau misalnya utangnya itu 100.000, ya bayarnya juga 100.000, nggak ada lebih gitu. Itu ketetapan yang sebenarnya gitu ya. Jadi kemudian kita akan lihat rukunnya. Yang pertama yang berpiutang dan yang berhutang. Nah, ini rukunnya itu ada yang memberi hutang dan ada yang berhutang. Kemudian ada harta atau barang, yaitu ada sesuatu yang dihutangkan. Kemudian lafaz kesepakatan. Jadi misalnya ini saya ngutang 100.000, insya Allah saya bayar seminggu insya Allah. Namun ketika kita belum mampu untuk bayar seminggu, kita datangin orang yang kita berhutang tersebut, kita minta maaf, kita belum ada uang kan. Jadi yang memberi hutang pun dapat memberi kelonggaran. Nah, jika orang yang berhutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya karena kesulitan, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan memberi kelonggaran. Jelas ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Nah teman-teman, sebenarnya kita kalau misalnya untuk mencari kebaikan itu sangat mudah ya. Bila orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi hutang dan telah disepakati bersama sebelumnya, hukumnya tidak boleh, haram ya. Kemudian tambahan piutang tersebut tidak halal sebab termasuk riba. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat maka ia semafam dari beberapa mafam riba. Nah, jadi ini masuk ke dalam riba. Jelas ya, teman-teman. Kemudian kita akan melihat tentang sewa menyewa. Sewa menyewa dalam hukum Islam disebut ijarah. Nah, ini ijarah ya teman-teman, ini salah penulisan. Insya Allah akan diperbaiki. Artinya imbalan yang harus diterima seseorang atas jasa yang diberikan. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pemikiran, tempat tinggal dan hewan. Kemudian syarat dan rukun sewa menyewa itu ada beberapa. Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena paksaan. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Manfaat yang diambil dari barang tersebut harus diketahui dan jelas oleh kedua belah pihak. Beberapa lama manfaatnya barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Harga sewa dan cara pembayarannya harus ditentukan dengan jelas. Nah teman-teman, dalam proses sewa menyewa, misal ya, penyewaan toko. Jadi orang yang ingin menyewa toko kita itu, jadi orang yang menyewakan dan penyewa itu sama-sama harus balik dan berakal. Kemudian tidak ada pemaksaan dari kedua belah pihak, tidak ada dorongan dari orang ketiga. Emang kemauan dia sendiri itu emang ingin menyewa gitu. Dilangsungkannya sewa menyewa ini emang murni dari kemauan masing-masing. Kemudian jika telah terjadi sewa menyewa, maka barang atau toko yang sudah disewakan itu sepenuhnya menjadi haknya orang yang menyewa tersebut. Nah, jelas ya. Kemudian jadi apabila kita udah menyewakan, kita juga akan mengatakan ketetapan dalam toko tersebut seperti apa. Ini ada kamar, ada pintu, ada jeruji besi, ada tangga. Kita tulis semuanya di ketentuannya. Jadi jelas keadaan dan sifat-sifat toko tersebut kita tulis semuanya. Kemudian manfaat yang diambil juga harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Jadi tujuannya untuk nyewa toko ini untuk apa? Untuk jualan. Nah, seperti itu. Jadi jelas, nggak ada simpang siur gitu. Jadi kemudian pada saat itu juga harus mengatakan, jadi menyewanya itu dalam jangka waktu berapa tahun gitu, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi jelas sepakat kedua belah pihak. Kemudian proses pembayarannya juga disepakati, apakah proses pembayarannya itu bertahap pada awalnya dan kemudian setelah menjalani 3 bulan masa proses penyewaan baru dilunasi, itu boleh sesuai dengan ketetapan bersama. Jadi semuanya ini adalah ada ketentuannya, ada kesepakatan bersama. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi mulai daripada tadi jual beli, utang piutang, kemudian dan sewa menyewa, ini ketiga-tiganya ini tidak akan terlepas daripada riba. Jadi mohon kepada teman-teman itu untuk menghindari riba. Riba itu sangat berbahaya bagi kita, apalagi untuk keluarga kita dan anak-anak. Oke, jelas ya teman-teman. Oke teman-teman, jazakumullahu khairan katsir. Sekian materi kita pada hari ini. Insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas tentang perbankan dan asuransi syariah. Insya Allah kita akan bahas tentang itu. Jadi teman-teman ikuti terus channel ini, kita akan belajar bersama, yaitu belajar bersama channel Ayah Cut. Insya Allah berkah, semoga Allah senantiasa meridhoi
kita semua. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan kita semua, dan para pendengar, dan para teman-teman yang aktif mengikuti channel ini. Oke teman-teman, saya ingatin lagi, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Insya Allah berkah, amin ya Allah. Nah teman-teman, apabila ada masukan, kritikan, saran, pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar. Nah, jadi silahkan masukkan di kolom komentar, ajukan apa saja, pertanyaan atau masukan apa saja, masukkan, insya Allah akan saya tanggapi, insya Allah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk menunggu video selanjutnya. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.